Tapi kalau lansia di atas 60 tahun, kebutuhannya memang sedikit tidur itu. Mungkin 5 jam, mungkin 4 jam gitu ya. Tapi ya, kalau di bawah itu, ya, di bawah 4 jam, berarti ada sesuatu. Harus dipahami. Sesuatunya apa? Apakah nyeri? Ya, nyeri di malam hari jadi nggak bisa tidur bisa. Ya, misalnya kok boyoke ya biasanya boyok, boyokan dengkulen ya, dengkulen boyokan. Malam hari sakit bisa nggak bisa tidur. Jadi kalau ada orang tua kok tidak bisa tidur, wonten apa Pak, Bu? Itu ya. Oh aku loro iki nih, ora masalah nek tinggal kasih obat dan sebagainya. Tapi kalau jawabannya, ora ngerti aku ora iso turu ngopo. Nah itu. Orang ngerti kok ora iso turu ke ngopo itu. Itu ya. Coba ditanyakan, apa yang dipikirkan, apa yang dipenggalih. Ibu menggalih nopo, cobi diingat-ingat, sing saiki dipenggalih nopo. Ditanyakan dengan sabar sampai nanti diruntut, suruh cerita. Sampai suruh cerita beberapa hari ini, mulai kapan nggak bisa tidur itu. Itu. Nah ini perlu pendekatan yang akhirnya harus menyadarkannya. Jadi sakit di jiwa itu hanya bisa sembuh ketika yang sakit itu sadar. Oh saya ternyata nggak bisa tidur karena ini toh. Ya sudahlah saya tak ikhlaskan aja, baru bisa. Tapi kalau belum ketemu nggak akan nggak bisa. Jalurnya itu belum bisa memutus rantai neurotransmitter di otak itu. Ketika karena di bawah sadar itu Bu soalnya. Jadi perlu diarahkan pola pikirnya sampai ketemu, oh sadar saya nggak bisa tidurnya karena itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Kranggan beserta seluruh jamaah kuliah subuh Ahad pagi yang hadir di Masjid Ar-Rahmah pada pagi hari ini yang senantiasa dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya baru berkesempatan kali ini untuk mengisi kajian Ahad pagi di Kranggan. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Tadi sudah diperkenalkan. Tapi kurang afdal kalau tidak dari saya ya Bu ya, Pak. Saya nama Akhirudin Timora. Saya dokter di PKU Muhammadiyah Temanggung. Saya sebagai dokter spesialis saraf. Kebetulan tahun 2022 sampai 2026 saya diamanai sebagai direktur rumah sakit PKU Muhammadiyah Temanggung. Saya aslinya Magelang, Pak, Bu. Magelang. Magelangnya Mertoyudan. Tetangga. Ya, Mertoyudan. Banyak yang mengira saya dari luar Jawa karena namanya Timora. Mertoyudannya santan. Santan Sumberjo Mertoyudan. Banyak yang bilang yang menyangka saya dari luar Jawa karena nama saya. Tapi sebetulnya saya asli Sumberjo, Mertoyudan, Magelang. Ya, bapak saya juga asli situ, ibu saya juga asli situ. Nama saya Timora karena dulu bapak saya almarhum itu angkatan darat.
Jadi waktu ibu saya hamil, ditinggal perang ke timur-timur, gitu. Terus saya lahir, bapak masih di timur-timur, terus nulis surat. Nanti kalau anaknya lahir, dikasih nama Akhirudin Timora, ada Timoranya. Ragil ya, Ragil. Harapannya Ragil, tapi Ragil beneran ternyata. Kalau ada adiknya namanya nanti beda lagi. Alhamdulillah saya bisa hadir di sini, bertemu, bersilaturahim dengan Bapak Ibu semua. Saya beberapa kali mengisi kajian juga di cabang yang lain dan semangatnya juga luar biasa. Saya dalam kajian keagamaan mungkin tidak sebagus para ustadz ya, tapi biasanya saya memberikan kajian terkait dengan kesehatan. Jadi termasuk pada kesempatan pagi ini saya memberikan sedikit materi nanti terkait dengan depresi pada lansia. Ya, jadi manusia itu terdiri dari dua bagian. Ya, kita sering dengar ya, bagiannya namanya jiwa dan raga. Ya, jadi kita ini ada dua. Selain yang kelihatan sekarang ini yang bisa kita pegang, bisa kita lihat, itu namanya raga. Tapi ada satu bagian dari tubuh kita yang tidak kelihatan, ya, tapi bisa dirasakan, ya. Jadi kesedihan itu bisa dirasakan, kebahagiaan itu bisa dilihat dengan akal, ya, dengan akal. Melihat jiwa itu dengan sesuatu yang tidak terlihat juga, gitu ya, dengan perasaan, dengan akal juga. Dua bagian ini sama-sama perlu dibangun Bapak Ibu semuanya, ya. Dan pembangunan ini sama ya, jadi jasad atau raga itu dibangun dari kecil ya, dikasih nutrisi, makanan gitu ya, makanan, kemudian sampai dewasa, sampai usia lanjut, masih membutuhkan nutrisi-nutrisi, termasuk juga jiwa ya. Jadi kalau di istilah anak-anak itu ada tumbuh dan kembang, tumbuh kembang anak gitu ya. Kalau tumbuh itu terkait dengan jasad atau raga. Sedangkan kalau kembang itu hubungannya sama akal pikiran, sama emosi ya, sama jiwa, sama spiritualitas ya, sama psikologis. Nah, nggak kelihatan, tapi itulah jiwa ya. Jadi kalau tubuh itu tumbuh, kalau jiwa itu berkembang, gitu ya, berkembang. Tubuh itu jadi besar, jadi tinggi. Kalau jiwa itu jadi bijaksana ya, jadi bermental tangguh seperti itu ya. Itu spiritual, itu psikologis, itu adalah jiwa. Nah, pada poin-poin tertentu ya, selama perjalanan hidup manusia itu ya, sama dengan tubuh ya. Tubuh mulai dari kecil sampai dewasa, puncak pertumbuhan akan mengalami penurunan. Ya. Walaupun kadang ketika perjalanannya ada sakit gitu ya, sakit kemudian sehat kembali, sakit sehat kembali ya. Sama, jiwa juga begitu. Ya. Perkembangan mental seorang anak itu akan berkembang terus hingga usia balik, kemudian dewasa, penuh, dan akan terus berkembang ini ya, kalau jiwa itu ya. Kalau tubuh mungkin umur 21 tahun itu optimal, maksimal sudah nggak bisa tumbuh lagi. Ya. Kemudian akan mengalami naik turun stabil gitu sampai usia 40-50 itu akan mulai mengalami penurunan. Nah, kalau jiwa ini akan naik turun terus ya. Dan dia akan berkembang tergantung dengan nutrisi yang dikonsumsi oleh jiwanya ya. Apakah konsumsinya itu yang menguatkan jiwa seperti pada pagi hari ini ya. Pada pagi hari ini kan termasuk nutrisi jiwa ya. Nutrisi jiwa itu termasuk ya ketemu temannya, kemudian ngobrol ya, ngomong ke hal yang positif ya, ngaji seperti ini, itu nutrisi jiwa. Nah, kalau sering dilakukan kegiatan seperti ini, maka jiwa akan
tumbuh besar, berkembang, kuat, ya, sehingga menjalani kehidupan yang naik turun seiring dengan ujian cobaan dari Allah akan merasakan ujian itu terasa ringan, ya, gitu ya. Tapi kalau menyendiri, cuman di rumah, gitu ya, atau nggak ketemu dengan orang, nggak pernah ngaji, gitu ya, tontonannya mungkin sinetron, gitu ya, sinetron yang tidak mendidik, nah itu jiwanya akan jadi kerdil, ya. Ketika ada masalah udah nangis, udah wah, udah sedih, bahkan sampai pada jatuh pada kondisi depresi. Itulah jiwa, ya. Dua-duanya ini penting kita kelola, kita rawat, ya, supaya kita kuat, ya, sampai akhir hidup kita. Tuh. Sebelum masuk ke materi, sudah dibuka, nuwun sewu. Ini ada sebuah cerita, ya, saya pengen bercerita. Karena kemarin saya habis dari haji, maka fotonya unta, ya Pak. Fotonya unta. Nah, ini adalah kisah seorang musafir. Ya, jadi ada sebuah kisah, ya, di gurun pasir yang sangat tandus. Kemarin itu di Mekah dan Madinah itu sangat panas. Waktu di sini ada yang barusan haji? Nggak ada. Nah, cerita nggak apa-apa ya. Cerita soal haji. Alhamdulillah haji yang kemarin itu kalau warga Indonesia itu sangat dimudahkan, ya. Jadi pemerintah sudah menyelenggarakan haji dengan cukup baik, ya. Jauh lebih baik daripada waktu saya 2015. Saya 2015 sebagai petugas haji itu belum semudah kemarin ini, ya. Jadi yang haji yang kemarin itu ramah lansia, ya. Jadi petugasnya banyak, tanggap, kemudian juga makanan nggak ada kurang, minuman nggak ada kurang. Yang kurang tempat duduk waktu di Arafah sama Musdalifah enggak, Arafah sama di Mina, ya. Jadi memang penuh, ya, penuh orang. Memang semua orang kan ke Arafah pada saat yang bersamaan, ya. Jadi seluruh dunia itu berjubel di Arafah, tapi suasananya panas, ya, tapi tetap terasa menyenangkan, gitu ya, kalau di Arafah itu. Jadi ini ada kisah seorang musafir, ya. Seorang musafir muda tersesat di padang pasir, ya, tampak kelelahan dan kehabisan bekal. Sedemikian lapar dan kehausan sehingga berjalan terseok-seok. Jadi saking capek sudah tersesat, ya, di padang pasir kan nggak ada papan petunjuk, ya. Kalau di sini ada Google Map itu, tapi kalau di padang pasir Google Map-nya muter-muter aja mungkin, ya. Gitu ya. Sepatu dan pakaiannya rusak, rambutnya kusut berantakan, hampir putus asa. Ya, sudah raganya capek, ya. Dia juga putus asa karena tidak menemukan pertolongan. Kemudian tidak lama kemudian ia bertemu dengan musafir perempuan yang naik onta dan membawa 2 kantung besar berisi air. Jadi ada perempuan yang juga musafir tapi punya persediaan air. Kemudian musafir muda tadi minta kepada perempuan itu untuk memberikan beberapa teguk air. Tapi ternyata dengan alasan tertentu perempuan tadi tidak bisa memberikan air tersebut, ya. Kemudian perempuan itu bilang, aku sendiri perlu air. Air ini untuk perjalanan jauhku, gitu ya. Karena saya juga masih berjalan jauh. Kalau kamu mau, saya akan berikan topi, ya, untuk mengurangi panas teriknya matahari. Tapi ternyata musafir muda itu menolak pemberian topinya dan bersikeras meminta air, ya. Saya tetap airnya saja, gitu ya. Demikian pula musafir perempuan tidak bersedia memberi air, ya, hanya mau memberikan topi.
Kemudian dengan muka masam dan penuh kebencian, musafir muda melangkahkan kaki sambil bergumam, aku butuh air kok, bukan topi. Wong pengene butuh air kok digawe topi gitu ya. Ya ora gelem gitu. Kemudian dia terus berjalan ya, terus berjalan berharap bisa menemukan air yang dia cari. Karena kabar-kabarnya di dekat situ ada sumber mata air gitu ya. Kemudian musafir muda melanjutkan perjalanan, dia bertemu dengan musafir laki-laki tua yang naik keledai dan membawa kantung besar berisi air. Dimintanya air beberapa teguk untuk pada laki-laki tua itu, namun laki-laki tua itu tidak mau memberikan. Dia juga minta, Pak, saya mau minta airnya gitu ya. Terus laki-laki tua itu, wah jangan, ini persediaan saya tinggal sedikit gitu ya. Kemudian kalau kamu mau, ini saya ada sepatu, karena dia sepatunya rusak, yang musafir muda tadi, supaya kamu bisa memakai sepatu ini sehingga kakimu tidak kemanasan. Kemudian musafir muda tadi menolak juga ya, diberikan sepatu, tapi tetap bersikeras meminta air. Kemudian karena laki-laki tua tadi tidak memberikan air juga, musafir muda tadi marah ya, marah dan pergi tanpa sepatah kata pun. Nah, qadarullah, kemudian setelah dia berjalan cukup jauh dan hampir dia pingsan sekarat gitu ya, menemukan sebuah mata air ya, mata air, kolam besar yang airnya sangat jernih dan teduh. Kemudian langsung bergegas di situ menuju tepi kolam untuk mengambil air ya. Tapi tiba-tiba dia di depannya ada tentara ya. Kalau di Masjid Nabawi atau masjid itu askar. Askarnya galak-galak Pak, tapi berjasa ya, berjasa. Tanpa askar kacau masjid ya. Kemudian si askar itu melarang, kamu nggak boleh masuk ngambil air ya, karena hanya yang memakai topi dan memakai sepatu yang boleh mengambil air. Ya, hanya yang memakai topi dan sepatu. Ya, musafir itu siapa Bu? Pak, sebenarnya musafir itu ya manusia ya, kita ya, kita itu sebenarnya sekarang walaupun di keranggan yang dingin ya, tapi seolah-olah kita itu sedang berjalan di padang pasir ya. Kita itu tersesat ya, kita itu tidak tahu arah kemana, lupa ya, kalau tidak ada yang mengingatkan, tidak ada pengajian gitu ya. Kemudian topi dan sepatu tadi sebetulnya adalah apa? Itu adalah sebuah petunjuk yang diberikan Allah kepada kita, Al-Quran ya, yang selalu kita pakai di atas kita sebagai petunjuk. Kemudian sepatu tadi apa? Sepatu kita tadi adalah apa? Pendukung kita ya, pendukung kita untuk tetap berdiri, yaitu amal-amal kita ya, amal-amal kita. Tanpa amal-amal yang kita kerjakan yang baik sesuai dengan petunjuk yang sudah kita dapatkan, maka kita tidak bisa masuk untuk mencicipi, meminum air telaga Al-Kautsar. Kita adalah musafir yang sedang menuju perjalanan jauh sampai di akhirat. Di dunia ini cuma sebentar. Jadi dikisahkan bahwa satu harinya di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau umurnya kita berapa maksimal? Maksimal. Paling banyak umur manusia di bumi itu yang ada di berita-berita itu 100 tahun lebih sedikit ya. Ada yang sampai 120 tahun yang masih sekarang ada.
120 tahun. Berarti umurnya kalau di akhirat ada nggak sehari itu, Bu? Nggak ada atau berarti? Makanya Allah di Al-Quran itu selalu bilang bahwa sebentar lagi, ya, dunia ini hanya sebentar, dunia ini hanya kecil sekali dibandingkan akhirat. Ya, lawang satu hari itu ya nggak ada di akhirat tuh. 1000 tahun, berarti dunia kan cuma 1/10-nya ya. Kalau 1/10 kali 24 jam cuman 2 jam, 2,4 jam. Berarti kita itu sebenarnya perjalanan kita di dunia itu mungkin hanya 2,4 jam di akhirat. Makanya kok Allah berfirman itu kiamat ya sebentar lagi. Ya karena menurut hitungan akhirat itu memang sebentar gitu ya. Mungkin nggak ada sehari gitu. Jadi Allah menciptakan dunia ini mungkin dalam hitungan akhirat tuh nggak ada sehari, nggak ada beberapa hari, 6 hari mungkin. Kalau penciptaannya 6 hari, usianya kita nggak ada yang tahu berapa hari di akhirat. Tapi kita hidup nanti di akhirat itu selama-lamanya. Sekarang kalau ditanya dengan kenyataan seperti itu, Bapak Ibu mau milih dunia atau akhirat? Mau milih dunia atau akhirat? Dua-duanya. Ya, pengen dua-duanya tetap ya. Sama dengan kondisi jiwa kita. Ya, dua-duanya. Jasad kita ini adalah dunia, karena pasti akan habis ketika kita meninggal. Akan menjadi tanah. Kita akan kembali ke tanah. Jasad kita ini adalah dunia, ya. Tapi jiwa kita itu adalah akhirat. Dulu waktu sebelum ada jasad sudah ada di surga, di akhirat, di jannah, di tempat yang nggak bisa kita ketahui, ya. Kita dijanji oleh Allah bahwa kamu bersaksikan bahwa Allah itu, Allah itu Tuhanmu. Ya, kami berjanji. Kami menyaksikan. Itu masih ada di alam akhirat ya, alam awal ya sebelum lahir. Kemudian masuk ke tubuh kita, bersatu dengan jasad kita. Setelah kita meninggal, jasad ini meninggal, maka jiwa kita akan tetap ada sampai di alam kubur ya. Nanti yang akan merasakan bagaimana kubur itu adalah jiwa kita. Kemudian alam barzah sampai nanti di yaumil mizan, yaumil akhir ya. Itu adalah jiwa kita. Tadi ada yang milih tubuh atau jiwa, dunia atau akhirat. Yang dipilih adalah dua-duanya ya. 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 Pada dasarnya, baik sadar atau tidak, kita semua sedang dalam perjalanan menuju suatu tujuan. Ya, ada tujuan jangka pendek, ada tujuan jangka panjang. Ya, tujuan jangka pendek itu pastilah yang sifatnya duniawi. Ya, hubungannya sama badan kita, raga kita, dunia kita. Kemudian ada tujuan-tujuan jangka panjang, itu adalah akhirat kita. Ya, akhirat kita, spiritual kita yang mau kita bawa sampai di nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Al-Insyiqaq ya ayat 6 ini Allah berfirman, wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Ya, kita semua sudah bekerja keras ya. Tetapi harapannya adalah tidak hanya untuk kehidupan dunia saja. Ya. Kita harus bekerja keras juga untuk masuk ke dalam akhirat yang menyenangkan, karena akhirat itu selama-lamanya. Rasulullah SAW menggambarkan dunia dan akhirat ini perbedaannya. Kalau kita celupkan ada sebuah danau yang penuh dengan air, kita celupkan tangan kita, ya. Kemudian kita posisikan seperti ini, ada yang menetes-netes, ya. Tetesan itu
ya 1, 2, 3 tetes dari jari kita ini itu adalah dunia. Sedangkan akhirat, Bapak Ibu, akhirat adalah air yang ada di danau. Ya, perbedaannya tidak bisa dibandingkan. Jadi akhirat itu sangat besar, sangat lama, sangat penting, ya. Karena kalau kehidupan hanya 100 tahun, kehidupan di dunia, maka di akhirat itu adalah selama-lamanya. Itu. Makanya kita harus bekerja keras, tidak hanya untuk urusan dunia, termasuk urusan ngaji. Urusan ngaji kayak gini ya, ada yang dari rumah pagi-pagi sudah menyelesaikan semua demi untuk ngaji, gitu ya. Nah itu semua adalah kerja keras. Dan Allah berikan pahala bagi orang yang bekerja keras untuk akhiratnya adalah insya Allah surga. Ya. Jadi surga itu untuk orang beriman yang beramal soleh. Kalau Bapak Ibu baca Quran, jangan hanya membaca Arabnya saja, tapi baca artinya. Ya, di situ selalu dikatakan bahwa surga itu diperuntukkan untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Ada iman, ada amal soleh. Ya, amal soleh sangat banyak bentuknya. Ya, lakukan amal soleh itu atas dasar keimanan kepada Allah. Ya, saya mau ngaji karena saya ingin belajar, saya ingin mengerti arti hidup ini, saya ingin hidup dengan baik karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan saya demikian. Itu ya. Jadi kerjakanlah amal soleh sekecil apapun ya, atas dasar iman kepada Allah. Ibu menyiapkan minuman, makanan untuk suami, niatkan karena Allah. Bukan karena nanti tidak suami saya marah tidak dibuatkan kopi. Misalnya. Ya, tapi kalau ibu sudah, ya Allah saya membuatkan kopi untuk memperoleh ridhomu, itu, maka setiap hal-hal kecil yang kita kerjakan atas dasar itu, maka akan menggiring kita ke arah surga. Itu sudah janji Allah, ada di Al-Quran. Dan Allah tidak pernah bohong. Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Kemudian di surat Al-Asr ada pesan ya. Ini adalah demi masa tadi ya, masa yang 100 tahun dan 1000 tahun dan 1 hari di akhirat itu sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, rugi ya, kecuali ya, manusia itu benar-benar rugi kecuali. Jadi kalau ibu bisa masuk, ibu bapak bisa masuk dalam yang kecuali ini, maka tidak jadi rugi ya, jadinya beruntung ya. Siapa? Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Ya. Beriman dulu kepada Allah dan mengerjakan amal soleh. Mengerjakan amal soleh atas dasar keimanan. Lillahi ta'ala, karena saya beriman kepada Allah, saya ikut pengajian Ahad pagi. Bukan karena saya wong Muhammadiyah, bukan. Bukan karena saya apa ya? Ya alasannya apa wae lah. Saya nanti mau ke pasar sekalian tak ngaji sih, misalnya kayak gitu. Ya. Tapi niatkanlah karena Allah ingin memperoleh ridho Allah. Kalau ibu bisa menyetel jiwanya ibu di hati seperti itu, maka ibu tidak akan menjadi orang yang rugi. Ya. Rugi itu enggak sekarang dirasakan, tapi nanti di akhirat. Dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Saling menasehati ya, untuk tetap berbuat baik, untuk tetap berbuat sabar. Contohnya yang sering saya ketemui waktu ada yang sakit di rumah sakit. Selalu kita pesankan, Pak Bu yang sabar nggih, walaupun sakit insya Allah mengurangi dosa-dosa. Pak Bu yang sabar, walaupun sakitnya berat, lama, harus tetap mengerjakan sholat, harus tetap mengerjakan ibadah-ibadah yang tidak boleh ditinggalkan. Gitu. Walaupun tidak perlu wudhu, tayamum bisa, misalnya seperti itu. Nasihat menasihati, ketika ibu, bapak menjenguk orang sakit, dinasihati untuk tetap sabar dan mentaati kebenaran.
Salah satu contohnya. Makanya dianjurkan untuk selalu menjenguk yang sakit. Supaya bisa berkesempatan nih untuk memberikan nasihat kepada saudara kita yang sedang sakit untuk menetapi kesabaran. Nah, ini usia kalau di sini dituliskan cuma sampai 80 ya. Ya kebanyakan dari kita umat Rasulullah hanya sekitar 60-an. Ya, 60 sampai 70. Nah, ini adalah perkembangan dari jasad kita. Itu ya. Jadi jaga 5 sebelum 5. Apa itu? Yang pertama muda sebelum tua. Ya. Yang di sini masih ada yang muda ya, banyak ya. Yang sudah tua, jangan tua ya, senior ya. Sudah senior. Ya. Kalau yang sudah senior berarti sudah nggak muda ya. Maka lari ke yang ke nomor 2 Pak. Sempat sebelum sempit. Ya. Mumpung sempat, mumpung masih ada waktu, saya mau ngaji. Ya. Mumpung sempat sebelum ada hal lain yang menyebabkan kita tidak bisa ngaji. Karena ngaji seperti ini adalah nutrisi jiwa. Ngaji seperti ini, ya, majelis ilmu, ya, kata Allah, ada malaikat-malaikat di atas kita, ya, banyak malaikat yang berkumpul pada majelis seperti ini, ya. Apa yang malaikat kerjakan? Mereka berdoa kepada yang hadir di majelis itu. 1, ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang ikut majelis ilmu ini. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa orang yang ikut majelis ini. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada orang-orang yang ikut di majelis ini. Jadi luar biasa kan? Ikut majelis ilmu seperti ini didoakan malaikat 3 hal. Dosanya diampuni, doanya diterima, berikanlah rezeki. Loh, luar biasa kan? Walaupun nggak ada air minum atau snack, tapi sudah dapat doa malaikat itu ya, luar biasa. Jadi ketika ikut majelis ilmu seperti ini, sambil mendengarkan, sambil berdoa, Bu, di rumah ada yang sakit, ya Allah sembuhkanlah anak saya atau adik saya atau ibu saya. Di majelis seperti ini ya, termasuk dalam kesempatan ya, kesempatan yang mustajab karena diaminkan oleh para malaikat. Berdoa, ya Allah berikanlah rezeki kesehatan kepada saya supaya bisa ngaji terus. Itu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya. Seminggu ini, misalnya minggu kemarin sudah minta ampunan, seminggu ini yang saya tidak sadari, ampunilah dosa-dosa saya. Diaminkan oleh malaikat. Kalau malaikat mengamini, dikabulkan apa tidak? Insya Allah dikabulkan. Itu ya. Yang ketiga, sehat sebelum sakit. Ya, mumpung sehat sebelum sakit. Kalau sudah sakit, kita tidak bisa kemana-mana. Kaya sebelum miskin, ya, mumpung ada rezeki sedikit banyak, ya, kita berikan infak terbaikmu, gitu ya. Kalau di flyer-flyer pengajian Muhammadiyah itu berikan infak terbaikmu, gitu. Kemudian hidup sebelum mati, ya. Jadi jaga 5 sebelum, mumpung kita hidup ini masih nafas di dunia ini. Kalau kita sudah masuk ke alam kubur sudah nggak bisa ibadah. Bahkan orang-orang kafir yang masuk ke dalam kuburan itu minta dihidupkan lagi ya. Ya Allah, hidupkanlah kami akan menjalankan syariat-Mu. Hidupkanlah kami ingin bersedekah. Ya. Jadi kita sekarang di dunia ini jalankan syariat sunnah Nabi SAW. Sedikit banyak jalankan, gitu ya. Semuanya, sebisa mungkin. Karena nanti di alam kubur kita sudah nggak bisa. Jadi mumpung di dunia ini kerjakan semuanya. Karena semua syariat Allah, semua sunnah Nabi itu baik untuk kita. Sudah ditentukan baik untuk manusia.
Semua metode kesehatan, penelitian kesehatan itu meneliti sifat dan keseharian Nabi itu semuanya bagus untuk kesehatan. Ya, sekarang masuk ke materi. Ya. Baik. Masuk ke depresi pada lansia. Jadi depresi itu adalah kondisi jiwa yang sakit. Ya. Jadi kalau tubuh itu pernah sakit ya, tubuh pernah sakit itu gejalanya demam gitu ya. Demam, kemudian mungkin menggigil, pusing gitu ya. Kemudian mungkin lemes gitu ya. Nah sama jiwa ketika sakit itu juga kelihatan. Kalau ketika sehat jiwa itu orangnya akan ceria, murah senyum gitu ya, mau ngobrol sama orang gitu ya, menanggapi gitu ya. Tapi ketika sakit dia akan berupa emosi dan moodnya itu yang menjadi lemah ya. Jadi dia akan lihat sedih gitu ya. Sedih, lemes, tidak bergairah, mengurung diri ya, berada di kamar gitu ya. Kemudian tidak lagi menjalankan hobi. Kalau misalnya ibu bapak, jadi lansia itu umur 60 ke atas. Kalau dari Depkes dari Departemen Kesehatan dulu 60 tahun ke atas tuh masuk di lansia ya. Nah, lansia ini ada lansia sehat dan ada lansia yang dengan resiko ya. Jadi misalnya punya penyakit stroke atau punya penyakit gula atau punya penyakit hipertensi gitu ya. Tapi ada juga lansia yang sehat, tidak ada sakitnya. Nah, depresi pada lansia bisa terjadi pada semuanya, baik itu lansia yang sehat tidak ada faktor resiko maupun lansia dengan faktor resiko ya. Jadi jiwa ini bisa sakit juga, tidak hanya pada lansia yang memiliki penyakit fisik. Walaupun kejadiannya ya, lansia yang tidak ada sakit fisik itu jauh lebih sedikit daripada yang lansia dengan sakit fisik. Misalnya lansia dengan penyakit gula gitu ya. Karena pasti terus pikirannya macam-macam gitu ya. Nah, emosi dan mood yang sedih ini bisa normal terjadi ya. Jadi kadang-kadang memang ya namanya hidup pasti ada sedihnya ya. Ada sedihnya, ada kecewanya, kemudian ada rasa takut, khawatir, itu kan wajar. Kalau itu terjadi beberapa hari ya, 1-2 hari, kemudian ada periode membaik gitu ya, kemudian masih kadang kepikiran gitu ya, kadang-kadang sok inget, yuk sedih, itu wajar gitu ya. Tapi kalau sampai berat, sampai terjadi perubahan ya, perubahan dalam sikap, keseharian, emosi, mood ya, apa namanya, wajah itu jadi kelihatan muram, bahkan sering nangis ya, tidak mau makan, nah itu adalah yang berbahaya, tidak boleh, harus tolong. Nah, jadi kalau demam menggigil 1-2 hari mungkin masih kadang beli paracetamol gitu ya di apotek gitu ya. Tapi kalau sudah muntah-muntah, lemes, apalagi nggak sadar kan mesti dibawa ke rumah sakit. Ya sama. Jadi kondisi sedih yang berkepanjangan sampai tidak mau makan, sampai mengurung diri atau sampai menyebabkan fisiknya jadi lemah, nah ini harus segera diberikan pertolongan gitu ya. Karena itu bukan hal yang normal. Nah, depresi itu tidak hanya karena satu faktor, ya. Biasanya karena beberapa faktor. Misalnya hidup sendiri, ya. Anak-anaknya ada 5 tapi di luar kota semua, ya. Kemudian hidup hanya dengan istrinya, ya. Istrinya juga sudah sepuh misalnya, butuh bantuan juga, ya. Itu hidup sendiri. Kemudian dilalai anaknya orang ngirim duit, dilalai ya, dilalai. Sebulan 2 bulan orang ngirim,
akhirnya tabungannya menipis, ya. Di lemari tinggal uang 300.000 untuk sebulan kan juga jadi kepikiran ya. Misalnya, ya. Kemudian dilalai istrinya masuk angin, ya. Akhirnya kan pikirannya macam-macam ya. Nah kalau ini terjadi 1-2 hari mungkin tidak masalah, tapi kalau sampai lama ini ya akan menyebabkan depresi itu muncul karena pikirannya jadi macam-macam, pikiran jadi tidak bisa berpikir dengan normal, ya. Kalau berpikir normal mungkin saya kalau nggak punya uang mungkin saya bisa ngebel anak saya untuk ngirimi duit misalnya. Tapi itu sudah nggak bisa, mungkin dia juga malu sama anaknya untuk minta uang dari anaknya gitu ya. Sehingga semua dipikir ini piye carane bekerja, aku ya wis tuwa ora iso gawe apa-apa misalnya. Itu ya. Nah, itu akhirnya akan bisa jatuh dalam kondisi depresi. Ya. Nah, ini antara lain faktor yang adalah keterbatasan fisik ya. Jadi Bapak Ibu kalau merawat orang sepuh di rumah atau sudah sepuh di sini ya, memang keterbatasan fisik itu harus diterima, ya, harus diterima. Jadi kadang ada yang masih pengen begitu ya, masih pengen semua dikerjakan gitu ya. Jadi harus diterima kalau memang lutut sudah sakit ya Pak, Bu, lutut sudah sakit, jangan naik tangga lantai 2. Kadang-kadang masih jemur di lantai 2 pasien saya, ya. Pak Bu, lututnya itu mesake naik tangga, saya bilang gitu. Nah, gimana wong jemurannya di lantai 2? Hal yang sederhana bisa ditindak lantai 1 ya sebetulnya mungkin ya. Tapi karena sudah ditempatkan di lantai 2 jadi masih ke lantai 2. Kemudian isolasi mendekati usia kematian. Ya sudah sepuh, sudah tidak ada yang mau main ya. Cucu aja kadang-kadang diharapkan mau main mesti ya anak-anak kecil main sama orang sepuh tuh kadang-kadang nggak nyambung ya. Jadi kadang-kadang terisolasi ya, saya kok sendirian gitu ya di rumah gitu. Kemudian sudah memasuki usia pensiun ya, yang tadinya ada kegiatan di kantor, di tempat kerja, kemudian menjadi di rumah saja gitu ya. Itu suatu hal yang menjadi pemikiran ya. Kemudian kesulitan secara finansial, keuangan, kemudian kematian teman atau istri atau orang yang dicintai, kehilangan suami atau istri. Ini yang berat ya. Banyak pasien saya yang setelah ditinggal suami atau istrinya down ya. Dia periksa ke saya gitu ya, karena tadinya sehat sebelum ada suaminya itu, walaupun sok padu karo bojone gitu ya, tapi sehat. Tapi begitu suaminya meninggal langsung ngedrop. Betapa kehilangan pasangan hidup itu suatu hal yang berat, apalagi sudah sekian tahun ya, tiap hari ada yang diajak padu mungkin ya. Dia bukan padu ya, tapi maksudnya berdiskusi. Tiap hari ada yang diajak diskusi, kemudian ada yang ngopeni ya, ada yang ngaroke ya, ada yang di sampingnya tidur, sampingnya ya, kemudian tidak ada. Itu akan menjadi sebuah apalagi sudah sepuh, untuk adaptasi itu tidak semudah orang muda ya. Kalau masih muda mungkin ditinggal istrinya bulan depan menikah lagi. Mungkin ya. Tapi kalau sudah sepuh kan tidak seperti itu ya. Tidak semudah itu adaptasi terhadap kehilangan sosok pasangan hidup. Gejalanya apa saja yang sakit depresi ya? Sedih berkepanjangan ya. Hal-hal kecil disedihkan gitu ya. Kehilangan satu barang itu sedih terus ya, menyesal, sedih kok yo maune ora tak dokokke ning kene misalnya kayak gitu ya, berkepanjangan.
Kemudian merasa tidak berharga, wah aku ini memang wis ora ono apa-apane ya, ora ono ajine sama sekali gitu. Kemudian sensitif, sensitif itu mudah marah. Ya. Sidik-sidik marah, sidik-sidik nesu, sidik-sidik nangis gitu ya. Kayak anak-anak ya, sensitif. Kemudian kelelahan ya, tidak bergairah ya. Tidur terus gitu ya. Karena merasa lemes, tidak bergairah. Gelisah kalau malam nggak bisa tidur. Kemudian tidak bisa konsentrasi, jadi lupa, mudah lupa. Di TV kompor udah sampai asat lupa ya. Kemudian gangguan tidur, nggak bisa tidur kalau malam, perubahan pada selera makan ya. Ada yang jadi makannya banyak, jadi kalau ibu-ibu atau bapak-bapak kok makannya jadi banyak tapi tidak sakit ya, gulanya normal dan sebagainya, ternyata ada masalah. Nah berarti sudah masuk salah satu gejala depresi ya, banyak makan. Banyak makan. Ada yang tidak mau makan, bahkan ada yang pikiran bunuh diri ya. Ada cerita ini terkait bunuh diri ya, di Jepang itu ya. Jepang itu orang-orangnya itu mudah bunuh diri ya. Jadi kalau dia gagal menjadi pemimpin di perusahaannya gitu ya, perusahaannya rugi misalnya ya, rugi. Untuk tahun itu rugi. Dia merasa gagal ya. Dia daripada melanjutkan sebagai pemimpin, dia milih untuk bunuh diri. Namanya harakiri ya. Ya. Jadi dia milih bunuh diri. Nah, ini ada cerita seorang anak muda yang tidak bisa tidur. Sudah 3 bulan. Tidak bisa tidur. Sehingga akhirnya dia mau bunuh diri. Nah, di kota dia tempat berada itu, kebetulan wali kotanya itu membuat aturan tentang terkait bunuh diri. Karena saking banyaknya yang bunuh diri. Ya. Kalau mau harakiri, kalau mau bunuh diri itu harus pada tempat tertentu dan jam tertentu. Misalnya di pasar ini, di pasar Kliwon, pasar Kragen, pasar Pon ya ini ya, Pon ya, Pon jam sekian sampai sekian gitu. Nah dia dari rumahnya mau berangkat ke situ. Nah di jalan itu dia ketemu dengan mahasiswa Muslim asal Indonesia yang kuliah di sana. Ini kisah nyata ya. Nah, karena satu dan lain hal, si mahasiswa Muslim ini kok dilalai menyebabkan si yang mau bunuh diri tadi itu terlambat, sudah melewati jam, gitu ya. Akhirnya dia sedih dan marah. Gara-gara kamu saya nggak bisa jadi bunuh diri. Kan kaget nih, mahasiswa Muslimnya, kok bunuh diri gitu ya. Ya alhamdulillah toh dalam hati masih sudah mati gitu ya. Tapi dia malah marah gitu. Terus coba ceritakan kenapa kamu ingin bunuh diri. Ternyata tuh dia cerita dia nggak bisa tidur sudah 3 bulan. Sudah mencoba berbagai macam obat. Gitu ya. Terus akhirnya mahasiswa tadi ngajak, kalau begitu sebagai permintaan maaf saya ajak kamu saja ke tempat saya. Gitu ya. Nanti saya traktir kamu makan gitu. Kemudian diajalah mampir ke masjid dulu. Masjid yang ada tempat ibadah teman-teman Muslim di Jepang itu ada satu komplek di sana ya, masjid. Nah masuk di situ ya. Kemudian si mahasiswa Muslim ini karena ketemu teman-temannya duduk bareng, si orang yang mau bunuh diri itu cuma ngikuti aja gitu ya. Dia lupa sama si ini ya, dia cerita sama teman-temannya gitu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata mahasiswa yang mau bunuh diri tadi sudah tertidur di masjid itu. Saking nyenyaknya sampai nggak bangun-bangun. Terus begitu sudah sekian lama ditunggu sama ini, akhirnya bangun. Ya. Begitu dia bangun, dia merasa heran. Loh, saya kok bisa tidur di sini? Gitu ya. Terus si mahasiswa Muslim ini, apa yang kamu rasakan tadi? Kok kamu tiba-tiba bisa tidur di sini gitu?
ternyata dia merasakan sebuah ketenangan. Bapak Ibu kan biasa ya kalau masuk masjid rasanya tenang ya, daripada di rumah. Lebih tenang di mana? Di masjid ya. Ya. Karena barokahnya masjid itu ada ketenangan di situ. Ya. Karena di masjid adalah tempat orang berzikir. Ya. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Dengan berzikir pasti akan hati ini menjadi tenang. Nah, masjid kan tempat berzikir. Pasti di situ ada ketenangan. Ternyata dirasakan oleh orang non-muslim tadi yang ikut ke masjid. Sehingga dia bisa tidur. Dan Masya Allah akhirnya orang yang mau dibunuh diri tadi masuk Islam. Jadi mu'alaf. Ya. Ternyata tadi ya, tidak jadi bunuh diri, malah menemukan hidayah. Gitu ya. Kemudian nyeri fisik, sakit fisik ya. Yang dengkulnya sakit. Saya sudah sering bertemu dengan yang nyeri gitu ya. Nyeri sampai berminggu-minggu, itu sungguh menyiksa ya. Menyebabkan depresi. Sehingga terkadang ya fisiknya sudah sembuh, tapi malah masih sering merasakan sakit. Ya, saking sudah terbiasanya dengan rasa nyeri, sehingga depresi itu bisa muncul. Makanya ketika sakit kita harus selalu berdoa kepada Allah, mohon kekuatan. Tidak hanya fisiknya tapi juga mentalnya. Dan positif yakin akan bisa disembuhkan. Karena kesembuhan itu adalah Allah yang memberikan. Wa idza maritum fahuwa yasfin. Dan apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan ya, bukan Pak Dokter. Allah yang sembuhkan. Gitu ya. Dan itu yang bisa mencapai itu ya spiritual kita. Tubuh kita periksa ke dokter. Tapi spiritual kita, jiwa kita kepada Allah mintanya. Karena tadi mintanya jiwa dan raga, dunia akhirat ya. Baik semua. Jadi kalau yang hanya milih akhirat berarti ya cuman berdoa saja. Kalau yang hanya milih dunia berarti ya ke dokter saja tanpa berdoa kepada Allah. Tapi karena Bapak Ibu semua sudah milih dunia akhirat, harusnya berarti ya pergi ke dokter ya nyuwun sama Allah. Nah, ya memang itu, makanya kan doanya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunianya hasanah, akhiratnya hasanah. Jadi jawaban Bapak Ibu tadi betul. Ya, ini tadi sudah gejalanya mudah lelah, nafsu makan berkurang, gangguan tidur, mudah lupa, ya, malas bersosialisasi, ya. Kalau ada orang tua di rumah seperti itu, cari tahu kenapa, jangan didiamkan, jangan malah dijauhi. Ya, harus diajak ngobrol, harus diajak cerita. Ya. Ini ya. Perasaan sedih kurang bersemangat, ya. Nah, ini adalah ternyata depresi ini salah satu gangguan psikologis dalam urutan atas yang diderita oleh lansia. Jadi cukup sering, ya, usia 60 tahun ke atas cukup sering menderita depresi. Kebanyakan nggak ketahuan, ya. Karena apa? Tadi tidak ada yang memperhatikan, ya. Karena yang muda sudah sibuk sendiri-sendiri, yang tua sudah dianggap kalau misalnya masih bisa jalan ke sana ke sini, dianggap tidak ada masalah. Padahal belum tentu, ya. Bisa saja ke sana ke sini itu justru karena depresi, tidak tahu harus kemana gitu ya. Itu bisa saja. Nah, kita sebagai orang yang muda harus tahu nih, makanya ini hari ini saya berikan pengetahuan biar tahu, ya. Kita kalau birrul walidain ya harus memahami ini, ya. Kita berbakti kepada kedua orang tua kita yang masih hidup, yang sudah sepuh, nggak boleh berkata gitu ya. Nggak boleh berkata kasar, justru kita harus lebih paham, oh ini baik-baik saja, oh ini tidak baik-baik saja.
Kalau ada gangguan tidur ya Bapak Ibu, orang sudah sepuh itu memang jumlah tidurnya berkurang. Kalau yang masih anak-anak, bayi itu mungkin masih sampai 12 jam, 14 jam tidur. Separuh dari hidupnya tidur. Anak-anak mungkin 10 jam. Remaja mungkin 9 jam. Dewasa seperti kita mungkin 7 sampai 8 jam. Tapi kalau lansia di atas 60 tahun, kebutuhannya memang sedikit tidur itu. Mungkin 5 jam, mungkin 4 jam gitu ya. Tapi ya, kalau di bawah itu, ya, di bawah 4 jam, berarti ada sesuatu. Harus dipahami. Sesuatunya apa? Apakah nyeri? Ya, nyeri di malam hari, jadi nggak bisa tidur bisa. Ya, misalnya kok boyoke ya biasanya boyoan dengkulen ya, dengkulen boyoan. Malam hari sakit, bisa nggak bisa tidur. Jadi kalau ada orang tua kok tidak bisa tidur, wonten apa Pak, Bu? Itu ya. Oh aku loro iki nih, ora masalah nek tinggal kasih obat dan sebagainya. Tapi kalau jawabannya, ora ngerti aku ora iso turu ngopo. Nah itu. Orang ngerti kok ora iso turu ke ngopo itu. Itu ya. Coba ditanyakan, apa yang dipikirkan, apa yang dipenggalih. Ibu menggalih nopo? Cobi diingat-ingat, sing saiki dipenggalih nopo. Ditanyakan dengan sabar sampai nanti diruntut, suruh cerita. Sampai suruh cerita beberapa hari ini, mulai kapan nggak bisa tidur itu. Ada yang nggak bisa tidur, ternyata tonggone habis meninggal mendadak. Itu ya. Pagi-paginya cerita, siangnya meninggal. Kaget. Nggak bisa tidur Pak itu. Ibu itu nggak bisa tidur. Sampai akhirnya 2 minggu periksa, karena 2 minggu nggak bisa tidur. Setelah diruntut, ternyata itu paginya cerita sama tonggone, teman baiknya, ya, tetangga yang sering cerita curhat, gosip mungkin bukan ya, ngobrol gitu. Siangnya meninggal, kaget itu, kaget. Malamnya nggak bisa tidur sampai beberapa hari. Tadinya ditanya, orang ngerti kok rasa turu ngopo. Setelah diruntut ternyata kejadiannya adalah itu. Itu. Nah ini perlu pendekatan yang akhirnya harus menyadarkannya. Jadi sakit di jiwa itu hanya bisa sembuh ketika yang sakit itu sadar. Oh saya ternyata nggak bisa tidur karena ini toh. Ya sudahlah saya tak ikhlaskan aja, baru bisa. Tapi kalau belum ketemu nggak bisa. Jalurnya itu belum bisa memutus rantai neurotransmitter di otak itu. Ketika karena di bawah sadar itu Bu soalnya. Jadi perlu diarahkan pola pikirnya sampai ketemu, oh sadar saya nggak bisa tidurnya karena itu. Itu. Penanganannya gimana kalau sudah ada depresi? Ya. Yang pertama dengan dari keluarga dulu, ya. Jadi penanganan terhadap perasaan kehilangan orang yang dicintai, ya. Jadi ketika seseorang kehilangan orang yang dicintai, maka harus ada penggantinya dari keluarga. Ya, jadi harus ada perhatian lebih dari keluarga kepada yang bersangkutan. Perhatiannya mungkin bisa ditelepon, misalnya kalau anak-anaknya jauh dari orang tua, kemudian hanya tinggal sendiri, misalnya satu carikan teman, misalnya pembantu atau saudara yang jauh disuruh menemani, tiap hari ditelepon dulu, di video call, ya, cucunya suruh ngobrol sama mbahnya gitu ya.
Hal seperti itu harus ada pengganti dulu. Selama masa adaptasi itu, yang ini adalah berbeda satu dengan orang yang lain, ya. Jadi ada yang 1 minggu itu sudah mulai menerima, ada yang sampai berbulan-bulan baru bisa menerima kehilangan. Maka sampai saat itulah ini harus selalu disentuh, ya, jiwanya harus selalu dihangatkan. Kemudian penanganan kebutuhan untuk melakukan peran penting di masa lalu. Ya, jadi ada yang namanya post power syndrome. Ya, post power syndrome. Jadi misalnya dulu jadi bupati, pernah jadi bupati gitu ya. Bupati 2 periode, ya, 2 periode atau 3 periode. Nah, terus sudah tidak menjabat lagi. Bila sudah sepuh sakit lagi, gitu ya. Nah, ini harus ada penanganan supaya ini termasuk yang cukup sulit ya. Cukup sulit ya. Post power syndrome itu cukup sulit. Penanganannya perlu harus mengalihkan perhatian terhadap hal-hal yang dulu menjadi pekerjaan sehari-harinya. Harus diarahkan untuk berubah ke pekerjaan yang lain. Misalnya ketika di rumah ada yang mengajak bermain musik misalnya, yang dulu hanya fokus di urusan politik, di rumah ada yang bermain musik, diajak bermain musik atau mendengarkan pengajian kalau yang positif ya, atau membuat kegiatan bersama anak-anak yatim. Nah, itu kan masih ada peran sosialnya, nah, gitu. Jadi tergantung nanti metodenya yang paling bisa diterima oleh yang bersangkutan. Tetapi intinya sebetulnya yang bersangkutan harus tahu dulu bahwa saya post power syndrome, itu yang paling sulitnya di situ. Kadang perlu psikolog, psikiater untuk bisa mengarahkan. Kemudian penanganan pada penerimaan kematian orang lain, nah ini juga sama dengan ditemani, ya, dengan ditemani. Kalau memang itu sulit, maka perlu obat, sampai perlu obat untuk mengatur neurotransmitter di otak, untuk mengurangi neurotransmitter yang diproduksi berlebihan ketika seseorang itu cemas. Ya. Jadi kalau orang itu cemas, ada zat kimia di otak ini yang dikeluarkan terus-menerus. Nah, kalau jumlahnya kebanyakan, ini orangnya stres nih. Kalau kebanyakan tiap hari, akhirnya bisa depresi. Itu. Maka harus di stop pakai obat. Ini harus di stop dulu sampai neurotransmitternya nanti hilang. Kalau bisa diganti dengan neurotransmitter lain dengan situasi sosialnya. Jadi ketemu sama orang, melakukan kegiatan itu akan mengeluarkan neurotransmitter lain, zat kimia di otak yang akan mengimbangi, sehingga tidak akan masuk dalam kondisi depresi. Kemudian ditambah psikoterapi. Psikoterapi itu cerita sebetulnya sampai ketemu masalahnya, dia sadar, oh saya ini ternyata penyebabnya. Itu psikoterapi. Nah, tujuannya adalah supaya tidak ada gejala-gejala depresi, ya, yang tadinya mengurung diri bisa mau sosialisasi, mencegah bunuh diri, yang ada pikiran mau bunuh diri jadi tidak, ya. Kemudian mencegah kekambuhan supaya tidak lagi jatuh pada kondisi depresi. Kemudian juga meningkatkan daya pikirnya, konsentrasinya, dan membantu mengembangkan keterampilan. Jadi yang misalnya tadinya sering bercocok tanam bunga-bunga, nah ini dikembangkan bunga-bunganya yang bisa dijual, bisa mendatangkan uang gitu ya. Misalnya bunga anggrek kan bisa dijual dan sebagainya, seperti itu. Nah, kalau di Indonesia sendiri menyebutkan bahwa prevalensi lansia 55-64 yang mengalami depresi ini 15,9%. Kemudian 65-74 ini 23,2%. Di atas 75 ini 33%. Jadi seiring bertambahnya usia, semakin banyak yang depresi. Jadi hati-hati ya, kita semua, termasuk saya ya. Nah, tips mencegah depresi ya, ada ini dari Dr. Probo Suseno.
Tahu nggih Dokter Probo, guru saya, dokter geriatri. Nah, ramah ya. R-nya itu apa? Riang saat berjumpa lansia. Jadi kalau sesama lansia, lansia ketemu harus senyum, ya, harus riang. Dulu piye kabare di gitu ya. Harus riang, gembira. Kemudian A, ini harus awasi tensi, gula darah dan berat badan. Ingatkan obat yang rutin diminum. M, makan, minum dan tidur yang cukup. A, ajak bicara, doa, zikir, nyanyi, tepuk tangan, senam. Senam lansia. H, hindari yang bisa bikin lemah. Stres, cemas, sedih, marah, cedera. Jadi harus hati-hati. Cedera itu bisa karena kepleset ya, kepleset, bisa karena hal-hal yang sederhana. Itu harus hati-hati. Tidak usah buru-buru. Ramah ya, riang, kemudian awasi tensi, gula darah, berat badan, makan, minum dan tidur yang cukup. Ajak bicara, doa, zikir, nyanyi, tepuk tangan, senam. Hindari yang bisa bikin lemah. Nah, ini aja terakhir. Ada hadis riwayat Al-Baihaqi yang artinya, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu karena engkau akan mati. Cintailah orang yang engkau suka karena engkau akan berpisah dengannya. Lakukanlah apa keinginanmu, engkau akan mendapatkan balasannya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kemuliaan seseorang muslim adalah sholatnya di waktu malam dan ketidakbutuhannya akan dimuliakan oleh orang lain. Jadi hadis ini sebetulnya menyuruh kita untuk berbuat yang baik. Kalau berbuat yang baik, karena pasti kita akan mempertanggungjawabkannya. Kita punya hobi yang dikerjakan, hobi itu ya, karena kita akan mati, kita akan meninggal. Hobi, keluarga ya akan kita tinggalkan. Maka di dunia ini kerjakanlah yang kita senangi ya, asal itu masih sesuai dengan koridor dalam keislaman, syariah ya. Kalau yang kita senangi ini adalah mabuk-mabukan ya dan sebagainya, itu sudah melanggar ketentuan syariah, itu tidak baik. Selama yang kita senangi, hobi kita ini adalah masih dalam lingkup syariah, bermanfaat, maka kerjakanlah, karena kita akan meninggalkan dunia ini ya. Kalau bisa dikerjakan mendatangkan kebaikan bagi, manfaat bagi yang lain, tadi masuk dalam amal soleh ya. Kemudian cintailah keluarga kita ya. Berterima kasih sudah punya keluarga yang ada di samping kita sekarang. Bersyukurlah. Rawat dengan baik bapak ibu kita ya. Orang tua kita yang masih ada itu rawat dengan sebaik-baiknya. Pasangan hidup kita, anak-anak kita ya. Karena kita akan berpisah dengannya, dengan mereka. Suatu hari nanti kita akan pisah ya. Jadi selama kita masih ada di sini, masih ketemu, kalau yang masih muda ini ya, jauh dari orang tua, ditelepon ya orang tuanya, di video call gitu ya. Kalau perlu ditransferi duit gitu ya. Kalau yang anaknya jauh ya, didoakan selalu anak-anaknya supaya dilindungi oleh Allah, diberikan kemudahan ya, diberikan kelancaran dalam setiap langkah-langkahnya. Sering di karaoke, sering ditelepon, juga ditransfer uang saku. Jangan lupa ya. Semua itu akan ada balasannya ya. Kerjakanlah yang baik. Kemudian kemuliaan kita sebagai muslim adalah di sholat malam ya. Jangan lupa kita jangan absen dari sholat malam ya. Sholat malam itu akan menjadikan kita mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah, maqamam mahmudah ya. Jadi kita akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Saya nggak bisa bayangkan sebetapa bagusnya tempat itu
Ya, di surga itu nanti ya, kita kalau sekarang tanya, menurut jenengan surga itu kayak ngopo? Oh, ono pohon pisang sing wis mateng enak-enak, cendek-cendek. Ono pohon duren cendi-cendi iso dipetik dengan mudah. Itu bayangan kita, ya. Ada sungai yang airnya diambil rasanya susu, rasanya jahe. Ya. Itu yang ada di bayangan kita. Tapi percayalah, yakinlah, jauh lebih bagus dari itu. Kita nggak bisa bayangkan surga itu seberapa nikmatnya, gitu ya. Jauh lebih bagus daripada itu, jauh lebih menyenangkan daripada itu, gitu ya. Jauh sampai kita nggak bisa bayangin kayak ngopo enak enak surga gue, gitu ya. Makanya ibu, bapak, di dunia ini cuma sebentar. Kalau ada ujian cobaan, ingatlah akhirat. Yang panjangnya bukan main, besarnya bukan main, nikmatnya bukan main kalau nikmat, sengsaranya juga bukan main kalau dapat sengsara. Itu. Makanya dunia ini kita pilih, tetap kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, niatkan lillahi ta'ala. Supaya tadi iman dan amal soleh tadi jadi satu, enggak berpencar-pencar. Karena Allah selalu menyambungkan dua ini, iman dan amal soleh. Kalau beriman kok tapi nggak beramal soleh ya nggak dapat surga. Kalau beramal tanpa iman, amal soleh tanpa iman ya nggak akan dapat surga. Orang kafir yang baik sedekah kemana-mana, ya tetap nggak akan dapat surga. Gitu ya. Makanya iman dan amal soleh kita harus selalu satukan. Gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Jazakumullah khairan katsir. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling sederhana, paling simpel, sering kita telepon aja. Sering kita karaoke, sering kita telepon, video call, cerita, suruh cerita, ibu ceritanya hari ini ngapain saja. Kalau dia cerita, kita yani saja. Kita yani saja, oh nggih, mboten napa-napa. Pokoknya kita, kalau dia curhat, ya ketika bisa curhat itu udah bagus banget itu. Orang sepuh yang sudah bisa curhat itu bagus banget. Makanya jangan terus kalau ada orang sepuh curhat itu, ibu mbok jangan gitu, jangan rewel atau begini, dengerin ya. Kalau ada orang sepuh curhat itu udah bagus, dengerin. Kemudian tanggapi, nggak perlu marah, nggak perlu dengan suara ini. Tanggapi supaya nggih Bu mboten napa-napa, Ibu ingkang sabar, misalnya seperti itu kita kuatkan. Kita arahkan kepada pola pikir yang benar. Nanti dia akan, kadang-kadang mungkin dia ya ora ngono misalnya kayak gitu ya kan. Nggih mboten napa-napa. Pokoknya kita tadi menetapi kesabaran ya kan. Kayak Al-Asr tadi ya, menetapi kesabaran dan tetap menaati kebenaran. Jadi tetap kita arahkan ke hal yang baik. Dan kita jangan bosen. Kemudian kita juga tidak malah jadi kita yang justru patuh sama itu, diani saja. Oh nggih Bu, tapi Ibu ingkang sabar nggih, kayak gitu, hal-hal kayak gitu. Jadi biarkan keluar dari dia semua apa yang dia pikirkan, kita tampung, tidak usah kita
terlalu idealis, Bu, ampun ngaten niku ngene enggak usah. Kita terima saja. Oh nggih Bu, nggih. Tapi Ibu ingkang sabar nggih. Kita kembalikan ke surat Al-Asr tadi. Menetapi kesabaran dan menaati kebenaran tadi. Kita kembalikan ke situ. Jadi intinya supaya dia bisa keluar saja. Karena kalau pikiran itu masuk ke bawah sadar, nggak bisa keluar, dia nggak tahu kenapa dia depresi, kita jadi nggak tahu juga kenapa kok dia nggak mau makan atau dia mungkin menarik diri gitu. Tapi kalau sudah bisa keluar semua ya, paling nggak dia keluar semua, terus kita berpesan yang tadi sabar dan sebagainya gini. Kalau enggak Ibu apa mau ke sini dulu, ke rumah saya dulu beberapa hari, misalnya kasih solusi seperti itu mungkin biar kita bisa lebih leluasa untuk menampung curhatannya dia. Ya nggak apa-apa, itu lebih bagus gitu. Tapi intinya jangan kita menambah menambah konflik dengan si ibu ini, si ibu atau si bapak ini. Kalau kita tetap dengan idealisme kita sebagai orang normal ya, maksudnya bukan mereka tidak normal ya, sebagai orang sehat yang masih berpikir jernih, kita paksakan malah jadi padu ya, kadang-kadang seringnya malah jadi keras ya, malah menambah konflik, itu akan menambah depresinya. Jadi ya kita memang harus sabar sih menanggapi orang tua itu, birrul walidain semangatnya. Jadi kita terima saja. Pola pikirnya beliau sekarang itu terima saja. Kita tinggal mengarahkan sedikit-sedikit. Gitu. Kadang-kadang orang tua itu kan ada rasa ya segan ya. Kemudian juga kadang orang percaya, kadang masih menganggap anak-anaknya itu anak-anak kecil gitu ya. Anak-anak kecil yang kalau ngandani pasti tidak masuk gitu ya. Kok wong cah cilik kok ngandani wong tua gitu. Kadang-kadang gitu. Nah, kita jangan yang terlalu memberitahu, terlalu mendikte, tapi kita ikuti saja. Ikuti saja arahnya, oh sini ya. Kita tinggal mengingatkan kalau Bu, tapi ini seperti ini nggih. Nah, gitu aja. Seperti itu, ya. Jadi yang gentle aja dengan orang tua. Makanya kan bahkan di Al-Qur'an dikatakan berkata, saja nggak bisa, nggak boleh ya. Jadi betapa Al-Quran itu menyuruh kita untuk yang gentle kalau sama orang tua itu segentle mungkin, selembut mungkin gitu ya. Gitu Pak. Ya.